أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنعمنا بجميع نعم التي لا تحصى أبدا وكم من نعمة أنعمت علينا قال لك شكرنا وكم من بلية ابتليتنا قال لك صبرنا سبحانك سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خاللك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki, setitik pun tidak ada. Mampukah kita melawan hawa nafsu kita? Ketika hawa nafsu kita mengatakan saya harus dipuji, saya patut punya pujian. Karena saya punya ilmu, punya harta, punya kegagahan, kecantikan, punya jabatan. Hawa nafsu ini ditekan dengan kata-kata Alhamdulillah. Mampukah kita merasakan Alhamdulillah dalam hati kita? Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, mudah. Tapi ketika kita pemahami Alhamdulillah segala puji bagi Allah mudah. Tapi ketika kita hayati, kita resapi Alhamdulillah, itu tidak mudah. Subhanallah. Sangat tidak mudah. Kecuali kita menyadari bahwa kita dari nol, dari yang tidak ada, menjadi ada. La haula wa la quwata illa billah. Kita lihat, selalu saya ingatkan, kita lihat foto-foto yang terdahulu, ayah kita, pernikahan ayah kita ada di mana? Kita belum lahir, dari yang tidak ada menjadi ada. Subhanallah. Kemudian kita ada, lihat, dulu kita tidak punya apa-apa, lahir pun tidak punya apa-apa. Nanti pun pada akhirnya kita tidak punya apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka itu kita akan kembali ke tanah dan agar manusia sadar who am I, siapa dirinya, siapa saya, maka kita disuruh menatap tanah yaitu ketika kita sholat. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Salam dan salat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatlah sebagaimana aku salat. Rasulullah salat mengajarkan kita subhanallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kadangkala kita merasa dekat pada dasarnya jauh. Kita merasa dekat pada dasarnya jauh. Bukankah kalau kita dekat dengan cahaya, badan kita bercahaya? Bukankah kalau kita dekat dengan AC, badan kita akan dingin? Bukankah kalau kita dekat dengan api unggun, badan kita hangat? Bukankah kita kalau dekat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, kita menebarkan rahmat? Bagaimana kita sudah salat dan merasa dekat dengan Allah, tapi setelah salat berkeluh kesah. Di atas itu, setelah salat dia ngedumel, marah, ngamuk, dan dia merasa dekat dengan Allah. Pada dasarnya dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia salat, tetapi setelah salat dia pelit, kikir, penuh perhitungan.
Disinilah gambaran Al-Quranul Karim bahwa orang yang sholat itu tidak berkeluh kesah. Orang yang sholat benar-benar dekat dengan Allah tidak kikir karena Allah maha memberikan. Al-Karim maha pemurah. Al-Wahhab maha memberi. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Subhanallah. Maka orang yang sholatnya benar, dia selalu membantu orang lain. Coba perhatikan, mengapa orang itu berat mengeluarkan hartanya? Karena pertama, dia merasa punya, ini milik aku, murni milik saya. Kalau milik kita, maka tidak berlakulah summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tidak ada pertanggungjawaban. Tapi semua nikmat akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena memang itu milik milik Allah dan itu yang berat. Bagi orang yang sholat, yang benar, dia tahu bahwa jangankan harta yang saya miliki, organ tubuh saya pun akan ada pertanggungjawaban. Oke, Anda punya rumah, ada sertifikatnya, ada suratnya. Punya tanah perkebunan, ada suratnya. Punya mobil motor lah, ada suratnya. Mungkin ada perhiasan berlian, ada suratnya. Pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, ada suratnya. Tidak ada suratnya. Sampai pun yang ada suratnya bukan milik kita, tapi milik milik Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Istanbul ya, dikuatkan hati mereka. Saya dapat kiriman video-video satu gedung hancur, satu gedung apartemen. Bukankah mereka juga punya surat-surat, bahkan tubuhnya tertimpa dengan bangunan-bangunan. Itu adalah syahid dalam hadis Al-Bukhari. Syuhada khams, orang yang mati syahid di antara lima. Ya, di antaranya adalah orang yang kena kayak kemarin COVID al-mat'un. Tahun itu adalah wabah penyakit. Betul sakit perut. Al-gharib, yaitu masnya yang tenggelam. Saibul hadam, yang tertimpa dengan bebatuan ya. Arah gempa, masuk kasih mati syahid dan jihad di jalan Allah. Subhanallah. Bayangkan, jangankan rumah kita yang pakai sertifikat, tubuh kita tanpa sertifikat pun akan diambil oleh Allah. Dan ikut ada pertanggungjawaban. Tangan kita merekam apa yang kita kerjakan. Kaki kita merekam. Semua. Maka orang yang salat sadar, semua ada pertanggungjawaban. Maka harta yang sungguhnya adalah yang kita letakkan di jalan Allah. Itulah tabungan yang sungguhnya. Subhanallah. Maka orang yang sholat kita, apakah kita merasa dekat dengan Allah? Lihat tutur kata kita. Adakah kelembutan atau bentak-bentak? Kamu ngerti nggak? Oh. Dan dia merasa habis sholat bentak-bentak. Bagaimana habis sholat dia membentak-bentak orang? Oke, zaman sekarang membentaknya pakai WA. Ah, subhanallah. Dia maki-maki orang pakai pakai WA. Ribut di WA grup. Wih, adu argumen pakai dalil Al-Quran hadis. Subhanallah. Subhanallah. Maka orang yang dekat dengan Allah, artinya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tutur katanya akan membawa rahmat. Ada sifat-sifat Allah, ada perilaku-perilaku. Karena dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dialah As-Sabur. Itu nama-nama Allah. Dia sabur, maha sabar. Maka tutur katanya, linta lahum. Bima rahmati minallah linta lahum.
maka tutur katanya penuh dengan kelembutan. Subhanallah. Semua orang merasa saya dekat dengan Allah, saya habis sholat. Saya sholat tahajud, saya sholat, bukan sholat hanya sholat, bukan hanya sholat fardu, qobliyah, ba'diyah, duha, salat malam, salat witir, salat dan seterusnya, salat tasbih. Lihat tutur katanya, tutur kata perilakunya. Lihat kata-kata yang ada di ekspresi, ungkapan di WA, Facebook, status. Lihat kata-katanya, penuh dengan kelembutan. Allah. بما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Maka gampang mengukurnya perilaku kita menunjukkan kedekatan kita dengan Allah. Bukankah orang yang membentak tutur kata yang menyakitkan itu merasa dia hebat? Padahal Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita tiap hari kita sholat. Bukankah sholat itu menatap satu titik, yaitu titik sujud. Dan itulah tanah. Dan selalu saya ingatkan, Allah SWT mengatakan, Inna khalaqnakum, dari situ, dari tanah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idu, di tanah kalian kami akan kembalikan. Kita akan dikubur. Coba Bapak Ibu ketika takbiratul ihram, bayangkan Anda di dalam dan menghadap kiblat dalam kubur ditutup gelap gulita. Apa yang kita banggakan? Harta Anda, titel Anda kah? Apalagi jabatan Anda, kecantikan Anda. Tidak ada lagi. Tubuh semakin membau, membusuk, dan kita tidak membawa rumah kita yang katanya punya sertifikat. Tidak Anda bawa sertifikat itu. Dan kita ngelihat tanah di situ, kita akan dari situlah kita diciptakan dari tanah dan kita akan kembali ke situ. Mata kita menatap. Subhanallah. Dan dari situ kita akan dibangkitkan oleh Allah. Ini kajian sebelumnya. Ketika kita menatap wahai Allah, baru kita merasakan titik nol. Kalau kita merasakan titik nol, Masya Allah, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Orang yang ada cinta ketika dia memberi, lepas hartanya. 1 rupiah, 2 rupiah, 100 rupiah, 1.000 rupiah, 100 ribu, 1 juta. Dia merasakan kebahagiaan. Itulah yang akan ada pertanggungjawaban yang membantu saya. Harta yang membantu saya, yang saya letakkan di jalan Allah. Subhanallah. Ini milik Allah. Tutur kata saya itulah pertanggungjawaban saya di akhirat. Apapun yang kita lakukan. Sebab Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengukur ketika kita dekat dengan Allah. Sebab ketika kita merasakan kedekatan dengan Allah, lihat apakah saya dekat dengan Allah atau tidak. Perilaku kita lihat. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. Gambaran orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah itu menebarkan rahmat. Mereka rukuk dan sujud. Subhan. Rukuk, tunduk, sujud. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Nampak di wajah mereka itu bekas sujud. Arti bekas sujud apa? Inilah yang disebut dengan tawadhu, air mukanya. Maka ketika Rasulullah bersabda,
Dan banyak orang tidak menyadari, walaupun sudah tahu, tahu tapi belum tentu sadar. Tahu itu di sini, kognitif. Menyadari itu afektif. Hadis sahih, buatkan oleh Bukhari, buatkan oleh Muslim. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Fa'akhir doa. Kita paling dekat dengan Allah ketika kita dalam keadaan sujud. Jangan ditafsirkan, wah sujud akhir. Sujud tahiyat akhir, oh, sebelum tahiyat akhir kita sujud lama. Enggak. Aqrabu ma yakunul abdu, hamba Allah paling dengan Rabbnya, dengan Tuhan ketika sujud. Akhir doa, perbanyaklah doa. Baik sujud di dalam salat ataupun sujud di luar salat. Yang penting sujud. Jangan diikat hanya di dalam salat, diikat lagi hanya sujud akhir. Subhanallah. Maka ketika kita sujud, Allah melihat hati kita, bukan fisik kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah itu hatinya, bukan fisiknya. Fisiknya sujud, dalam keadaan sujud fisik. Tetapi hatinya belum tentu sujud. Bukankah dari tanah kita diciptakan? Itu redaksi Al-Quran kan. Dari tanah kami ciptakan kalian. Dan kami akan kembalikan. Dan kami akan bangkitkan. Bayangkan kita di dalam kubur. Oleh karena itu, waktu saya baru kembali ke Indonesia, saya bikin pelatihan. Saya masukkan jemaah di dalam kubur, saya tutup. Tidak ada secercah cahaya. Malam hari gelap. Biar merasakan saya akan mengalami ini. Terus kalau di dalam kubur seperti itu, apa yang kita banggakan? Kecantikan Anda, baju Anda yang mahal, mobil Anda yang mahal, rumah Anda, titel Anda, jabatan Anda, ilmu, tidak ada manfaatnya. Subhanallah. Maka hamba Allah ketika sujud, jangan kata-kata teksnya, jangan lihat teksnya. Teksnya kita tahu, hadis sahih. Hamba Allah dengan Allah paling dekat ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Dalam hadis yang fastaidu doa, maka perbanyak doa. Jangan lihat itunya. Lihat hati dan pikiran kita merasa titik nol atau tidak. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu. Inilah yang banyak orang tidak paham. Betapa kita menyadari atau tidak menyadari bahwa hamba Allah ketika saat dia sujud itulah paling dekat. Bukan fisik Bapak Ibu. Hati. Hati titik nol. Titik ketidakberdayaan. La haula wa la quwata illa billah. Saya tidak akan bosan-bosan. Allah melihat hati kita. Allah melihat hati kita. Allah melihat hati kita. Allah melihat hati kita. Jangan fisiknya sujud. Hatinya tidak sujud. Setelah sholat, dia ngamuk-ngamuk. Setelah sholat, tutur katanya tidak ada kelembutan. Setelah sholat, dia kikir. Setelah sholat, dia pelit, dia perhitungan. Setelah sholat, subhanallah. Maka itu, tolong pahamilah gambar ini. Ketika kita meninggikan Allah, membesarkan Allah, Subhanallah, a'la, maha suci dan maha tinggi engkau. Di waktu yang bersamaan kita mengecilkan diri kita. Ini warna biru saya berikan seakan-akan warna langit. Warna hitam adalah tanah. Ketika kita ingat bahwasanya kita akan kembali pada Allah. Lihat ini gambar kuburan. Itu membesarkan akhirat. Toh kita akan kembali pada Allah. Bayangkan kita dalam kubur. Dunia serta isinya menjadi kecil. So, inilah yang disebut dengan takwa. Ingat membesarkan Allah di waktu yang bersamaan. Mengecilkan diri kita. Betapa banyak orang sholat. Fisiknya sujud. Tutur katanya sujud. Subhanallah a'lam. Maha suci dan maha tinggi. Tapi kita merasa tinggi. Saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini.
Maka kadang-kala Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu, aksesoris kehidupan kita, aksesoris itu maksudnya kayak dari pakaian, dari kendaraan, itu kan kala merusak ke hati kita. Inilah saya orang yang punya. Mohon maaf. Betapa banyak orang menunjukkan saya kaya dengan barang-barang branded. Allah melihat hati seorang hamba bukan ketika sholat saja, dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya punya barang mahal. Ini lihat saya orang punya duit. Ini lihat saya orang yang terhormat dengan kendaraannya, dengan HP-nya, dengan tasnya, dengan cincinnya, dengan berliannya, dengan pakaiannya. Allah melihat seorang hamba bukan ketika sholat, setiap saat. Nah, sholat mengingatkan kita, nothing. Kulit yang paling bawah yaitu telapak kaki kita, sejajar dengan wajah kita, dahi kita, hidung kita, tangan buah tangan kita, telapak tangan kita. Kulit yang paling bawah yaitu kaki kita, sejajar semua. Subhan Allah. Maka orang yang bertakwa selalu mengingat kematian. Kapankah dunia serta isinya menjadi kecil, termasuk diri kita jadi kecil? Kalau kita ingat di dalam kubur, subhan, inilah yang harus kita pahami. Jangan fisik kita dalam keadaan sujud, hati pikiran kita tidak sujud. Saya ulangi lagi. Jangan fisik kita dalam keadaan sujud, hati dan pikiran kita tidak sujud. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya bertawaduklah sampai tidak ada satupun yang membanggakan terhadap yang lain. Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah awha ilaika. Sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku. Antawada'u. Rendahkan dirimu. Tawadu itu merendahkan diri kita. Tawadu. Hatta la yafkur ahadun ala ahadin. Sehingga tidak membanggakan yang satu terhadap yang lainnya. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Tidak ada satupun yang melampaui batas terhadap yang lainnya. Hadis. Subhanallah. Sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepada aku. Berperilakulah rendah hati. Sehingga tidak ada satupun yang membanggakan terhadap yang kamu baru tamat SMP. Iya, saya nggak selesai. Oh, saya tamat SMA. Kamu tamat SMA ya? Iya, nggak kuliah. Oh, saya S1. Kamu S1 ya? Iya, oh saya S2. Terus, membanggakan strata sosialnya, strata akademiknya, membanggakan kecantikannya, membanggakan Tuhan. Jadilah orang yang tawadu, sehingga tidak ada satupun yang membanggakan terhadap orang yang lain. La yafkhar ahadun ala ahadin. Subhan. Lihat Bapak Ibu cinta. Rasulullah SAW bersabda, mana qasad sedekah min malin. Ini susah diakalkan. Tapi ini hadis sahih. Tidak ada harta yang berkurang karena sedekah. Coba bayangkan, saya punya uang 1 juta. Saya mengeluarkan 100 ribu. Kan harusnya berkurang menjadi 900 ribu. Saya punya 100 ribu, saya keluarkan 50 ribu. Harusnya berkurang. Tapi hadis Rasulullah SAW mengatakan, mana kasat sedekah minimal. Tidak ada satupun harta berkurang karena sedekah. Wa ma zadallahu abdan bi'afin illa azza. Susah, ini susah. Allah melihat hambanya, dia memaafkan, ya sudah, saya maafkan, saya minta maaf, saya maafkan, diangkat oleh Allah, dimuliakan. Subhan. Sementara di mata dunia enggak. Sedekah itu mengurangi harta.
Sedekah itu mengurangi harta. Kalau kita memaafkan, minta maaf, berarti kita hilang harga diri kita. Maaf saya ya. Harga diri kamu gimana? Ya udah saya maafin. Dibalik oleh Rasulullah. Mana anak sedekah min malik. Wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izzan. Orang itu memaafkan dan saling maafkan itu semakin dimuliakan oleh Allah. Wa ma tawadha'a ahad lillah illa rafa'allah. Wa ma tawadha'a ahad lillah illa rafa'allah. Subhanallah. Orang itu semakin dia tawadu, semakin diangkat, semakin kita sujud, semakin diangkat oleh Allah. Saya tidak akan bosan mengingatkan seorang hamba itu dekat dengan Allah ketika dia sujud. Apa artinya? Bukankah ketika sujud kita mengucapkan Subhanallah A'la, Maha suci dan maha tinggi. Secara fisik kita sujud. Lihat hati kita sujud atau tidak. Kalau hati kita sujud, ya Allah, saya ini tidak ada apa-apanya. Engkau ciptakan aku dari tanah. Kau akan masuk dalam kubur, di dalam tanah, dan aku akan dikembalikan, dibangkitkan di akhirat nanti dari tanah. Maka hamba Allah ini dinaikkan. Karena dekat dengan yang maha tinggi, maka dia akan tinggi di mata Allah. Jadi Anda tinggi atau tidak tinggi, apakah Anda mulia atau tidak mulia, tentang hati kita, tawadu atau tidak tawadu. Semakin orang tawadu karena Allah, maka diangkat oleh Allah semakin tinggi. Bukankah Allah SWT berfirman kepada iblis, karena dia takabur, semakin dia takabur, semakin direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah SWT berfirman kepada iblis, Amarka Allah tasjuda id amartuka. Hei iblis, kenapa engkau tidak sujud ketika aku suruh? Ini merasa hebat. Iblis dengan gampang mengatakan, Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin. Aku lebih hebat dari dia. Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Kau ciptakan dia dari tanah. Masa aku harus turun tunduk? Enggak lah. Qala fahbit, turun kamu dari surga. Minha fama yakuna ka anta takabbar. Apa yang menyebabkan Anda takabur? Kamu takabur merasa besar, maka fakhs innaka minas saghirin. Engkau sungguhnya engkau hina. Maka orang yang merasa besar dihinakan. Orang yang merasa kecil ditinggikan. Ingat itu. Ini kisah. Setan itu merasa hebat. Aku dari api. Dia dari tanah. Siapa di sini? Tanah. Wahai Adam, kamu dari tanah. Saya dari api. Saya lebih hebat. Saya lebih mulia. Maka fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhrij innaka minas sagirin. Ada kabir, ada sagir. Kata-kata ini dalam surah Al-A'raf ayat 13. Kenapa engkau merasa besar? Tidak sepatutnya kamu merasa besar menyombongkan diri di dalam surga ini. Di rahmat Allah tidak ada ketakaburan. Orang yang takabur dikeluarkan makhluk Allah, yaitu iblis. Innaka minas sagirin. Sagir itu kecil, sagir. Itu engkau yang hina maksudnya. Maka ketika orang itu merasa besar, "Hmm, kerenan saya dari dia." Ingat, dia lagi dihinakan karena ketakaburannya. Orang yang merasa tawadu, Subhan, dia sedang ditinggikan oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Kita ruku dan sujud berapa kali? Yang wajib saja itu 51 kali. Yang wajib 51 kali. Ruku satu kali, satu rakaat, 17 ruku. 17 tambah lagi sujud. 17 kali dua, karena sujud dua kali. 32. Subhan. Bayangkan.
Ditambah lagi berarti 51. Allah, 34 tambah 17, 51. Belum lagi qobliyah ba'diyah, belum lagi duhanya, belum lagi tahajud, belum lagi witir. Bagaimana orang di tempat sekian kali rukuk sujud, rukuk sujud, rukuk sujud, terus tutur katanya merasa inilah aku. Bagaimana bisa seperti itu? Bahkan kadang-kadang tutur kata itu keluar dari seorang yang dianggap beragama. Inilah saya, inilah saya, inilah saya. Di WA group kalau saya lihat astagfirullah. Ini WA group para ustadz-ustadz. Kadang-kadang saya lihat astagfirullah. Ada rasa risih. Kenapa ungkapannya seperti itu? Karena apa yang kita ungkapkan itulah gambaran hati kita. Ini gelas, saya isi air panas, taruhlah teh panas, ataupun susu panas, atau kopi panas, ataupun jahe panas, ataupun jeruk panas, apapun. Kita pegang, panas maksudnya. Oh, ada jeruk panas. Hah? Karena ungkapan kita, perilaku kita yang keluar adalah aktualisasi yang ada di dalam. Gambaran perilaku kita adalah hati kita. Gambaran perilaku itu gambaran hati kita. Subhan- Maka ketika orang ruku dan sujud, dia dekat dengan Allah. Fisiknya seakan-akan dekat, hatinya belum tentu. Maka Bapak Ibu saya ajarkan doa. Redaksi hadis sudah mengatakan bahwa ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Saya ajarkan doa bukan lafaz doanya. Lafaz doanya udah cukup. Apalagi ketika kita duduk, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Macam-macam tuh bentuknya. Ada Rabbi firli warhamni wajiburni, ada Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni. Ada bolak-balik pun nggak masalah, itu nggak masalah. Oh, doanya beda. Sama saja semua. Oh, kok cuma ada lagi Rabbi firli itu antara dua dua sujud. Subhanallah. Itu padat dengan permintaan. Saya tidak mengajarkan lafaz doa. Yang saya ajarkan adalah hati ketika kita doa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, berandai-andai ini saya isi yang penuh. Berandai-andai saya isi dengan air yang penuh, penuh dengan air. Berandai-andai isi kita penuh. Air kita isi dengan penuh. Maka gelas ini saya isi penuh nih gelas ini. Maka gelas ini penuh, penuh sekali ini. Bagaimana Allah memberikan sesuatu sementara ini penuh. Berbeda apabila gelas ini kosong, tidak ada apa-apanya, kosong, maka akan diisi. Bagaimana Allah akan mengijabahkan apa yang Anda inginkan? Kalau ini Anda penuh, inilah saya punya ini saya hebat saya. Tapi ketika ini tidak punya apa-apa, la haula wa la quwata illa billah. Kita bisa isi, maka Allah akan mengisi. Subhanallah. Tapi kalau Anda merasa uh, penuh, isi ini. Bagaimana Allah akan mengijabahkan? Maka saya ajarkan doa. Doa itu harus titik nol. Titik tidak berdaya. Bagaimana orang itu akan banyak-banyak beristighfar kalau tidak merasa dosa. Orang jarang beristighfar. Rasulullah SAW orang yang maksum, orang yang terjaga dari perbuatan maksiat. Dalam hadis
Minimal 70 kali istighfar. Dalam hadis, minimal satu hari 100 kali istighfar. Itu sosok Rasulullah SAW. Berapa kali istighfar kita dalam satu hari? 100 kali kah? Sebagaimana Rasulullah SAW. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kaki kamu bengkak-bengkak. Bukankah dosa-dosa kamu sudah diampuni oleh Allah? Baik yang lalu ataupun yang akan datang. Afaku abdan syakur. Hai Aisyah, harusnya aku bersyukur jadi hamba yang bersyukur. Kalau kita merasa banyak dosa, harusnya kita beristighfar lebih daripada 100 kali. Kita perbaiki diri kita dengan banyak beristighfar. Coba perhatikan permintaan yang dahsyat ketika Anda sujud. Kemudian sujud lagi karena sujud itu dua kali. Duduk di antara dua sujud. Yang pertama kali Rabbi firli. Allahumma gfirli. Mau Allahumma boleh, mau pakai Rabbi juga boleh. Semua doa itu benar. Jangan ada jadi keributan. Doa yang salah. Ini ngapain membahas itu? Rabbi gfirli warhamni wajburni wadin. Anda mau berubah berbeda pendapat, tidak masalah. Yang penting minta ampunan. Bukankah setelah Assalamualaikum Anda astagfirullahaladzim beristighfar? Hanya orang yang merasa banyak dosa lah yang beristighfar. Permasalahannya kita merasa hebat, penuh. Sebab doa itu Bapak Ibu Ibu harus titik nol, titik tidak berdaya, tidak punya apa, tidak ada setetes kita ya Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau Anda mau menuntut ilmu, ajarkan kepada anak-anak. Nah, supaya kamu pintar cara doanya begini. Nah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baca doa itu sebelum belajar. Itu Al-Quran. Maha suci engkau ya Allah. Aku nggak punya ilmu ya Allah. Nggak punya ilmu sedikit pun. 0,0. Maka Allah akan memberikan ilmu. Subhan. Kalau Anda merasa pintar belajar, saya nggak bisa kayak gini. Ini doang gampang, saya kan pintar. Ah, kalaupun Anda menguasai secara materi, Anda tidak mendapatkan cahaya ilmu. Subhan. Cahaya ilmu itu yang susah didapat. Bukankah para ekonomi, para ahli ekonomi banyak di Indonesia, profesor doktor, tapi ekonomi negara kita rusak. Kita terlilit hutang ribuan triliun. Subhanallah. Itu ilmu ada. Bukankah ahli politik begitu dahsyat? Profesor doktor dalam bidang politik, doktor dalam politik banyak. Tapi demokrasi kita hancur sehancur-hancurnya. Kita tidak bisa menyeleksi siapa orang yang cocok untuk menjadi pemimpin. Subhanallah. Bukankah kita punya filsafat Pancasila? Ada kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Mana kesejahteraan pun tidak ada. Ilmu ada, tidak ada cahaya. Subhanallah. Anda sebelum baca buku, katakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, aku tidak punya ilmu kecuali dari Engkau. Minta. Itu titik nol. Diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita tidak punya ilmu. Maka kalau berdoa Bapak Ibu insya Allah, berdoalah dengan hati. Bukan dengan lisan, bukan dengan kata-kata saja. Contoh yang gampang. Ya Allah ampun dosaku. Harus merasa Allah astagfirullahaladzim. Ya Allah aku banyak dosa. Harus ada perasaan seperti itu. Itu namanya titik nol. Jangan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi merasa hebat. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ya Allah bimbinglah aku ya Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Karena kita merasa jangan-jangan ya Allah aku takut hawa nafsu aku menyebabkan aku berbuat maksiat. Itu yang berkualitas. Jadi ini yang berkualitas. Doa itu yang berkualitas adalah titik nol. Titik ketidakberdayaan. Dan titik nol ini kita diajarkan dengan ruku dan sujud.
Subhanallah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada malaikat ilmu dengan adanya Adam, wa 'allama Adam al-asma' kullaha tsumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Adam dikasih ilmu, kemudian di hadapan para malaikat. Apa kata-kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini pada Al-Baqarah ayat 32. Ya Allah, aku tidak punya ilmu sedikit pun. Titik nol, tidak ada. Titik nol inilah Anda punya dahsyat, maka Allah akan memberikan sesuatu. Bukankah kita diajarkan titik nol la haula wala quwata illa billahil aliyil. Aku tidak punya kekuatan apapun ya Allah. Anda jago nyetir, bisa nyetir mobil. Tetap Anda harus mengucapkan tawakal tu Allah. Aku bersandarkan kepada Allah. Bukan depend on your skill. Bukan mengandalkan kehebatan Anda bisa nyetir. Tapi tawakal tu Allah. Aku pasrah kepada Allah. Karena tidak jaminan Anda jago nyetir itu selamat. Tidak jaminan. Bukan depend on apa mobil Anda, kehebatan nyetir Anda jago. Enggak. Tapi tawakalnya Allah, mengandalkannya Allah. Tidak jaminan mobil Anda yang bagus itu Anda selamat. Tidak. Tidak jaminan. Bukankah para pembalap mobil itu kebanyakan matinya di mobil? Yang jago-jago mobil, yang jago-jago motor, malah matinya di motor. Subhan. Maka tawakal itu Allah ada titik nol. Titik ketidakberdayaan. Ini sujud, Bapak. Wajah kita sejajar dengan kulit yang paling bawah karena kita kaki kita seperti ini. So, kecuali ketika sakit ya. Dan soal saya tidak bicara sakit. Subhan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud betul dekat dengan Allah, hati kita yang dilihat. Subhan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu di muka bumi. Hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW. Maka nanti di pada hari kiamat, inilah hambaku yang tawadhu. Diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ala ru'usil khalaik. Di kepala-kepala semua makhluk-makhluk Allah diangkat kita. Orang yang tawadhu. Diangkat oleh Allah nanti hari. Allah mengatakan terserah Anda mau pakai baju kebesaran apapun saya kasih. Subhanallah. Subhanallah. Jadi begini. Diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Sama. Di dunia pun sebenarnya diangkat tapi nggak kelihatan. Seorang hamba Allah yang tawadu rendah hati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat dan berdoa, ya Allah, angkatlah dia. Angkatlah. Jadi ketika kita tawadu di dunia itu sudah diangkat oleh Allah sebagaimana tadi, ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'allah. Tidak ada satu orang pun yang tawadu kecuali Allah mengangkat. Anda berperilaku yang apa memaafkan malah memuliakan, berperilaku rendah hati malah meninggikan. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebentar saya akan cek dulu karena uh, sinyalnya di sini kurang bagus. Jadi kalau kita perhatikan, adakah sujud dan ruku kita dalam perilaku kita? Saya ulangi lagi, adakah sujud, ruku dan sujud kita nampak dalam perilaku kita? Adakah ruku dan sujud nampak dalam tutur kata kita? Adakah ruku dan sujud nampak dalam berpakaian kita? Adakah ruku dan sujud nampak dalam doa kita? Doa itu betul-betul dengan hati. Maka itu doa yang dikabulkan apabila dimukadimai dengan istighfar. Istighfar adalah titik nol. Doa itu akan lebih dikabulkan dengan istighfar. Jadi memuji Allah, salat kepada Rasulullah SAW, beristighfar. Kemudian mendoakan orang tua, mendoakan orang lain, baru meminta sesuatu.
Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba bagaimana hati kita supaya betul-betul titik nol di situ kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita merasakan titik nol, disakiti, dihina, dikhianati. Dia tenang. Allah Akbar. Dia tenang. Tidak ada yang ditakuti. Subhanallah. Orang menghina kita. Bahkan memuji kita. Ada software antivirus. Software apa Ustaz? Ruku dan sujud dengan hati kita adalah antivirus agar kita mendapatkan kekuatan jiwa, tidak terpengaruh oleh hinaan, cacian, termasuk pujian. Jadi kalau komputer ada antivirusnya, antivirus, virus masuk, pujian virus. Oh iya, pujian itu virus, hati-hati. Pujian itu virus Bapak Ibu yang cinta Allah. Bukankah tadi kita sudah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fakthir doa. Hamba Allah dengan Allah itu paling dekat ketika dia sujud. Berarti sujud di sini bukan fisik saja. Hati kita la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba lihat tahun saya, dipuji orang. Mulailah kita bangkit. Wih saya, wih saya. Bukankah itu virus? Justru kalau kita dihina, itu lebih selamat daripada kita dipuji. Karena pujian itu sesungguhnya milik Allah. Kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah berkali-kali. Kenapa berkali-kali? Karena ketentuannya adalah taruhlah habis sholat 33 kali. Karena hawa nafsu itu dahsyat, kuat sekali. Maka di tempat Alhamdulillah, Alhamdulillah, pujian milik aku, bukan milik Allah. Pujian milik aku, bukan ini milik Allah. Pujian milik aku, bukan milik Allah. Subhan. Ini yang disebut dengan hamba Allah dekat dengan Allah dekat dengan Tuhannya, dengan Allah dengan al-abd yaitu hamba Allah dekat dengan Allah ketika bahwa sajid, ketika dia sujud. Saya tidak akan bicara fisik tapi hati kita. Maka ketika kita naik mobil, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Aku tawakal pada Allah, tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak punya kekuatan apa-apa ya Allah. Bahkan keberadaan aku pun tidak ada. Hanya di Engkau ya Allah. Itu namanya fisiknya tidak sujud. Hati dan pikirannya sujud. Yaitu titik nol. Maka Allah memberikan kekuatan. Hati yang titik nol adalah hati yang la haula wala quwata illa billah. Dia tidak terpengaruh oleh hinaan cacian hukum. Sumbu pendek dan sumbu panjang. Saya share. Sumbu pendek itu reaktif. Ya, kalau yang positif tidak masalah. Kayak kayak petasan ataupun bom. Shh, bom. Meledak. Anda baca di WA, ribut, langsung respon. Ribut. Ada orang mau, apa lu? Hajar juga lu. Wah, ini sumbu pendek. Betul katanya menyakitkan. Gampang tersulut. Gampang tersinggung. Gampang negatif thinking. Pasti damai. Gak benar antum. Apa? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Gampang tersulut. Itu menunjukkan hatinya tidak ada Allah. Orang yang titik nol. Dihina, caci maki. Bukankah saya memang tidak punya apa-apa? La haula wala quwata. Disinilah dia dekat dengan Allah. Walaupun teks hadisnya ketika dia sujud. Saya tidak bicara fisik. Bagaimana kita sujud setiap saat. Bukan sujud fisik. Hati kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada punya kekuatan apapun. Kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Ini semua dari Allah. La haula ada hauqala.
Maka banyaklah kita berhauqalah. Hauqalah itu apa? La haula wala quwata illa billah. Itulah dekat. Maka ketika ada yang menghina kita, mencaci maki kita, bahkan memuji kita, kita punya antivirus. Tidak mudah Anda membanggakan UMI. Oh, kamu cantik sekali. Oh, kamu kaya sekali. Ya Allah, Alhamdulillah, semua milik Allah. Maaf, ini semua milik Allah. Alhamdulillah. Katakan Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Pujian milik engkau, ya Allah. Bukan milik aku. Itu hamba Allah, dilihat oleh Allah. Hambaku dia tawaduk. Semakin ditinggikan oleh Allah. Subhanallah. Sebaliknya orang yang sombong. Coba kita ketemu orang sombong. Wah, Jeng, saya punya ini, Jeng. Saya punya ini, Jeng. Saya punya... Yang dengar pun akan jengah. Dan kita terasa ini orang sombong. Maka perhatikan ini dengan yang ini. Jangan sampai kita merasa seperti ini. Full. Jadikanlah titik nol. Titik ketidakberdayaan. Ketika seperti ini, inilah surga dunia dan akhirat. Inilah orang yang rukuk dan sujud. Simahum fi wujih min athari sujud. Inilah wajah mereka nampak bekas sujud. Kalau orang yang sujud dekat dengan Allah, ya, saya tidak akan bahas itunya. Hati yang sujud, itulah yang dekat dengan Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah besok kita akan kaji lagi. Insya Allah hari Ahad pagi besok kita akan ada kajian yang lebih eh, manfaat lagi, dan mudah-mudahan ada waktu juga untuk tanya jawab ya. Mudah-mudahan adanya. Kalau di sini ada yang bertanya, ya masih saya berikan kesempatan bertanya. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Apa saja, silahkan ada yang bertanya. Saya boleh Pak Silahkan. Ustadz. Assalamualaikum, Fermi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu. Iya, Fermi Pak bisa bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, begini Pak, saya kan punya masalah di lutut dan dioperasi sehingga tidak bisa sujud. Apakah sama ya Pak? Nih, apa nilainya? Karena saya sedih banget nggak bisa sujud. Lututnya tidak bisa menunggu ketika sujud gitu. Ingin sekali rasanya Pak. Jidat itu nempel ke lantai gitu loh, dan ke tanah gitu. Tapi karena kondisi belum bisa gitu Pak. Mohon sarannya. Makasih. Allah yang saya Muhammad. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali semampunya. Fattaqullaha bimastata'tum. Bertakwalah semampu Anda. Ya. Jadi Allah tuh maha 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 sayang, maha 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 baik. Hebatnya Allah melihat hati kita. Betapa banyak orang sujud tapi takabur. Subhanallah. Maka Allah melihat hati kita ketika kita sholat tidak bisa sujud, ya sudah, itu tidak mengurangi setitik pun pahala. Seperti Anda orang sehat. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Nah, insya Allah Allah maha maha baik. Lebih mencintai diri kita daripada ibu kandung kita. Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Subhanallah. Jadi Allah lebih tahu. Jadi lihat tangan saya di sini Bapak Ibu, lihat tangan saya. Ini kita, ini hati kita. Di mana-mana kita dan hati kita kan begini. Antara kita dan hati kita itu ada Allah Subhanahu. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Terima kasih Pak Pak Dedi, Ustadz, Masya ya, Allah. sama-sama. Ini Pak Dedi dari Vancouver. Oh, nggak ada pertanyaan. Oke. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Bu Heni, Bu ya Rudi, silakan. Ustaz, Afwan mau nanya. Ini berkaitan dengan riba ya Ustaz. Kan kalau di hukum riba itu siapa yang melakukan, siapa yang mencatat itu semua hukum apa dosanya sama. Nah ini Apa kalau Ridho? misalnya riba, Oh, riba. oh riba ya. Ya. Misalnya nih Ustaz,
saya kerja di sebuah perusahaan yang mana perusahaan itu melakukan pinjaman ke bank lah taruh ya untuk modal usahanya. Nah, itu kan kena riba, kena bunga. Tapi saya sebagai orang keuangan, saya wajib mencatat transaksi tersebut gitu. Nah, apakah di posisi ini saya juga kena dosa ribanya ya Ustadz? Tidak. Terima kasih Ustadz. Ibu udah ngasih hadisnya, tapi ibu udah jelasin semua, semua yang mencatat dan semua terlibat itu sama gitu. Kan terlibat semua gitu. Subhanallah. Maka itu terlibat, yang tidak terlibat aja kadang-kala kena surah Al-Anfal ayat 25. Jadi yang tidak tidak Ustadz, tidak terlibat tapi kadang-kala kena karena apa? Tidak mengingatkan, apalagi yang terlibat. Allahu alam. Ada lagi? Ustadz, kalau seperti itu solusinya gimana? Apakah harus resign dari perusahaan atau gimana Ustadz? Soal kalau resign dari perusahaan kan kita harus punya keyakinan hijrah. Adakah rezeki yang lebih berkah dari itu? Ya, saya yakin dia kerjakan, mungkin Allah itu, maka itu dalam hadis, subhanallah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalau Anda minta apa, al-iffah, iffah itu kemuliaan, kehormatan, mintalah al-iffah dari Allah. Uh, Kalau iffah itu kemuliaan kita, harga diri kita di mata Allah itu namanya iffah. Kalau Anda ingin kekayaan, mintalah kekayaan dari Allah. Kalau Anda ingin bersabar, mintalah kesabaran dari hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita lihat apakah saya ini betul-betul meminta kepada Allah Azza wa Jalla, lihat, yakin nggak kita bosnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan apa yang kita inginkan. Nah sekarang kadangkala ya, kemarin saya bikin sebuah eh, status, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa kita jadi galau? Tapi kan kita disuruh berpikir, apakah Anda yakin? Oh, saya sih yakin, bosnya. Kalau kita minta iffah, minta kemuliaan, iffah itu terjadi apabila kita jauh dari perbuatan maksiat. Wa may yasta'fif ya'rifuhullah. Barang siapa yang minta iffah, kemuliaan dirinya, maka Allah akan memuliakan dirinya, menjaga dirinya. Jadi kita minta agar harga diri kita, kemuliaan kita dijaga oleh Allah, Allah akan menjaganya. Wa man yastaghni yughanni yughnihimullah. Barang siapa yang minta kekayaan, Allah akan mengayakannya. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang minta, ya Allah, aku kasih kesabaran, Allah akan ngasih kesabaran. Wa ma uti'a ahadan ata'an khairan wa awsa' min sabr. Tidak ada satupun yang mendapatkan yang lebih dahsyat dari kemuliaan dari itu semua kecuali kesabaran. Itu hadis. Dari sini kita mencoba untuk memahami betapa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Yakinlah dengan apa yang kita lakukan dan Allah akan memberikan yang terbaik. Gitu. Subhanallah. Kalau tidak kita jadi jadi terbelenggu dengan lingkungan yang tidak Islami. Allahu a'lam. Ada lagi? Pak Deddy Jazakallah mau? Ustadz, Assalamualaikum. semoga sehat Iya. selalu. Assalamualaikum. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum Uswi. Ada yang Assalamualaikum nanya? Uswi. Ya, silakan Ibu Saya dulu. Uswi. Eh, saya kan sedang sakit Uswin. Nah, Ya. saya punya tante non Muslim. Saya punya tante non Muslim. Aha. Nah, dia itu mendoakan saya. Mhm. Hukumnya gimana, Uswin? Apa saya nolak? Apa saya menerima? Kalau dia mendoakan kita, nggak ada masalah, mendoakan kesehatan, mendoakan. Kita nggak boleh mengatakan jangan doain kamu lain Tuhan, nih nggak perlu begitu, gitu kan. Kita harus punya Oke. kehormatan, lil alam, kita hormati saja. Atau dibalik, kita doain dia juga nggak ada manfaat. Kok gitu kan? Iya, Iya. kecuali doain kita semua, semoga dia mendapatkan hidayah. Karena yang paling mahal di muka bumi itu bukan kesehatan, bukan harta, tapi hidayah. Jadi kita mendoakan non muslim tidak ada manfaatnya kecuali kita berdoa supaya mereka mendapatkan hidayah. Mendapatkannya. Gitu. Oke. Tapi mereka mendoakan saya
Nggak apa-apa ya, Uswin? Ya kita tidak bisa melarang, Oke. tidak bisa melarang gitu. Yang gampang mereka mengucapkan good morning itu kan juga selamat pagi itu kan doa juga buat kita. Iya, Betul nggak? Itu kan iya, doa. Nggak mungkin, jangan ngomong selamat pagi karena doa Tuhan Anda beda sama Tuhan saya kan nggak begitu juga. iya, iya. Nah, Makanya jadi kemarin ya saya hormat terima doanya, saya terima. ya gitu Makanya saya aja. juga juga takut gitu juga, Uswin. Ya insya Allah nggak ada masalah. Iya. Oke. Ya, ada lagi Matur yang mau nuwun, bertanya? Uswin. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya? Oh tidak. Oh, ada yang mau bertanya? Selesai. Kita ketemu besok insya Allah. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.